Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kali ini Bu Laila akan bercerita mengenai adab Rasulullah terhadap orang lain. Dan dalam bahasan ini Bu Laila akan mengambil tema adab Rasulullah terhadap anak kecil, yang kita ambil dari kisah Usamah bin Zaid. Selamat mendengarkan. Usamah bin Zaid. 7 tahun sebelum hijrah, kafir Quraisy semakin kejam menyakiti umat Islam. Suatu hari, kesedihan Rasulullah sirna ketika seorang utusan menyampaikan berita, "Wahai Rasulullah, Ummu Aiman telah melahirkan. Bayinya seorang anak laki-laki yang sehat. Anaknya bernama Usamah bin Zaid." Nabi Muhammad memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Kabar itu telah membuat hatinya bergembira. Siapakah bayi itu? Apa kehebatannya? Sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Bukan hal yang aneh jika Rasulullah bersuka cita. Ibu yang melahirkan itu adalah perempuan mulia. Ummu Aiman merupakan wanita Habsyi yang dihormati Rasulullah. Ummu Aiman adalah mantan pembantu Aminah, ibunda Rasulullah. Perempuan berkulit hitam itu sangat menyayangi Rasul. Dia mengasuh Nabi Muhammad semasa kecil. Bagi Nabi Muhammad, Ummu Aiman seperti ibu kandung. Umat Islam turut gembira menyambut kelahiran Usamah. Mereka memang menyukai segala yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Sejak kecil, Usamah mendapat panggilan kesayangan. Orang menyebutnya Al-Hib wa Ibnul Hib, artinya kesayangan dan anak kesayangan. Teman-teman paham maksud dari gelar itu? Maksudnya, ayah dan anaknya sama-sama kesayangan Rasulullah. Ayah Usamah, Zaid bin Harisah, adalah kesayangan Rasulullah. Sedangkan Usamah sendiri juga disayangi oleh Rasulullah. Usamah tumbuh menjadi bocah yang lucu. Teman sepermainannya adalah Hasan, cucu Rasulullah. Keduanya sering bermain bersama Rasulullah. Usamah berkulit hitam, berhidung pesek. Dia mirip ibunya yang keturunan Habsyi Afrika. Sedangkan Hasan berkulit putih, bersih mirip Rasulullah. Namun, manusia tidak boleh dibedakan karena warna kulit. Hitam ataupun putih kulitnya sama saja. Orang menjadi mulia jika dia berbudi pekerti baik. Jadi, teman-teman tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Contohnya, Rasulullah yang bersahabat dengan Usamah. Nabi Muhammad menyayangi kedua anak itu. Usamah duduk di paha kanan Rasul, sedangkan Hasan duduk di paha kirinya. Dua sahabat cilik di dekatnya erat-erat. Rasulullah punya harapan besar kepada keduanya. Semoga kelak mereka menjadi anak yang berguna. Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, aku menyayangi kedua anak ini, maka sayangi pula lah mereka." Usamah merupakan anak laki-laki yang gesit. Dia berlari lincah ke sana kemari. Namun, suatu kali Usamah terbentur pintu, sehingga keningnya mengucurkan darah. Aisyah berusaha mengobati luka itu. Nabi Muhammad ikut membersihkan luka Usamah, sampai darah di kening anak itu mengering. Sesudah itu, Rasul menghibur Usamah dengan ucapan yang menyenangkan. Begitulah besarnya rasa sayang Rasulullah Nabi Muhammad kepada Usamah. Usamah belajar ilmu pengetahuan kepada Rasulullah, terutama ilmu agama. Dia adalah anak yang pintar, yang cepat memahami pelajaran. Nabi Muhammad juga mengajarinya keberanian, suatu sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Kesalehannya tampak dalam amalan sehari-hari. Berbagai sifat mulia terdapat pada diri Usamah, sedangkan perbuatan buruk dijauhinya. Masyarakat sering memuji budi pekerti Usamah, sehingga orang tua dan Rasulullah semakin bangga. Suatu hari, penduduk Madinah sangat sibuk untuk mempersiapkan perang Uhud. Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga ingin ikut berperang membela agama. Izinkanlah kami pergi bersamamu." Tetapi, keinginan Usamah beserta teman-teman ciliknya ditolak. Mereka terlalu kecil untuk ikut berperang. Usamah bin Zaid pulang sambil menangis. Dia kecewa tak dibolehkan menyertai Rasulullah berperang. Beberapa tahun berlalu. Pecahlah perang Khandaq. Umat Islam berbondong-bondong mendaftarkan diri.
Usamah datang lagi bersama teman-teman sebayanya. Lalu ia berkata, "Wahai Rasul, kali ini izinkanlah kami berperang bersamamu. Aku sudah besar." Nabi Muhammad terharu melihat semangat sahabat ciliknya. Rasul berkata, "Baiklah, kamu ikut berperang bersama kaum muslimin." Saat itu usia Usamah sekitar 15 tahun. Sejak itu, Usamah dipercayai ikut berperang. Berbagai medan tempur berhasil dimenanginya. Usamah juga mengikuti perang Mut'ah. Ketika itu, ayahnya Zaid bin Harisah menjadi panglima. Namun, pasukan Romawi terlalu banyak jumlahnya. Usamah menyaksikan ayahnya syahid sebagai pahlawan. Kematian ayahnya tidak membuatnya patah semangat. Dia tetap bertempur bersama Panglima Khalid bin Walid, hingga pasukan muslimin berhasil lolos dari tentara Romawi. Perang yang berkecamuk dahsyat pun usai. Usamah menerima kematian ayahnya dengan kesabaran. Jasad ayahnya dimakamkan dengan baik. Lalu Usamah bersama pasukan Islam pulang ke kota Madinah. Ketika itu Usamah masih remaja. Namun keimanannya sangatlah kuat. Wajar jika ia bersedih dengan kematian ayahnya. Tapi ia tidak mau larut dalam kesedihan. Usamah siap melanjutkan perjuangan ayahnya. Rasulullah semakin bangga dan sayang kepadanya. Usamah telah menunjukkan keimanan yang luar biasa. Nabi Muhammad memberikan pakaiannya kepada Usamah. Baju itu harganya cukup mahal dan baru sekali dipakai oleh Rasulullah di hari Jumat. Hadiah itu merupakan penghargaan Rasul kepadanya. Usamah menerima dengan gembira. Dia selalu memakai baju itu ketika berkumpul bersama teman-temannya. Tahun ke-11 Hijriah, pasukan Romawi kembali mengancam. Nabi Muhammad segera menyiapkan pasukan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya turut serta. Mereka adalah pahlawan Islam yang sudah tua dan berpengalaman. Anehnya, Rasulullah melantik Usamah bin Zaid sebagai panglima. Anak remaja memimpin para pejuang Islam yang lebih tua darinya. Padahal usia Usamah baru berkisar 17 tahun. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Kaum munafik menyebarkan fitnah. Mereka berkata, Rasul melantik anak ingusan menjadi komandan. Mana mungkin umat Islam menang berperang? Suasana pun menjadi kacau. Sebenarnya, pilihan Rasulullah sangatlah tepat. Usamah memang pantas jadi panglima. Meskipun sangat muda, dia sudah berpengalaman mengikuti berbagai perang. Keberaniannya juga luar biasa. Keimanannya pun membuatnya tidak pernah takut dengan siapapun. Saat itu Rasulullah sedang sakit, tapi beliau memaksakan diri keluar rumah. Nabi Muhammad membela pilihannya. Tidaklah aneh bila kalian orang-orang munafik menolak Usamah, sebab dulu kalian juga menolak ayahnya menjadi panglima. Nabi Muhammad melanjutkan, "Demi Allah, Usamah bin Zaid pantas memimpin pasukan. Dia orang yang sangat aku cintai. Maka aku wasiatkan kalian untuk mematuhi komandonya." Panglima Usamah beserta pasukannya bersiap-siap berangkat. Namun, kondisi kesehatan Nabi Muhammad semakin memburuk. Usamah terpaksa menunda berangkat ke medan perang. Usamah memasuki rumah Rasulullah. Dia melihat Rasulullah terbaring lemah. Beberapa hari kemudian, Rasulullah meninggal dunia. Usamah bin Zaid dilanda kesedihan mendalam. Anak remaja itu kehilangan sahabat terbaiknya. Kemudian Abu Bakar dipilih umat Islam menjadi pemimpin. Khalifah Abu Bakar melanjutkan rencana Rasul. Dia menyuruh Usamah menyiapkan pasukan tempurnya. Khalifah Abu Bakar melepas keberangkatan pasukan Islam. Demi menghormati Usamah, Abu Bakar turut mengantarkan ke perbatasan. Panglima Usamah menunggang kuda dengan gagah, sedangkan Khalifah Abu Bakar berjalan kaki. Usamah merasa tidak enak hati. Dia seorang panglima, sedangkan Abu Bakar khalifahnya. Usamah masih muda, sedangkan Abu Bakar sudah tua. Usamah pun menawarkan, "Wahai khalifah, biarlah aku yang berjalan kaki. Silakan, naiklah ke kuda tunggangan." Abu Bakar menolak tawaran itu. "Jangan turun dari tungganganmu. Biarlah kakiku kotor demi mengantarkan kamu berjuang. Aku menitipkan masa depan agama kepadamu. Ingatlah pesanku, laksanakan perintah Rasulullah dengan sebaik mungkin," kata Abu Bakar. Penghormatan itu menguatkan hati Usamah. Dia terharu dengan besarnya harapan umat Islam kepadanya. Tekadnya semakin mantap untuk mengalahkan pasukan Romawi. Usamah beserta pasukannya terus bergerak maju, hingga sampai di sekitar daerah Palestina. Usamah memerintahkan pasukannya berkemah di Balqa.
Usamah menyusun strategi perang yang hebat. Lalu pecahlah pertempuran seru menghadapi pasukan Romawi. Sungguh tepat pilihan Rasulullah. Usamah dengan jitu mengalahkan pasukan Romawi. Usamah kembali membawa banyak harta rampasan. Penduduk Madinah memuji. Belum pernah terjadi pasukan tempur pulang dengan selamat, bahkan membawa harta sebanyak ini bawa Usamah. Harta benda itu akan dibagi-bagikan untuk umat Islam, terutama diberikan kepada orang-orang miskin. Usamah semakin dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin. Perang sudah lama usai, dan Usamah bukan lagi panglima. Suatu ketika, Usamah berpapasan dengan Umar. Terlebih dahulu, Umar bin Khattab menyapanya. "Marhaban ya Amiri," artinya, "apa kabar wahai panglimaku?" Banyak orang merasa heran mengapa disapa begitu. Umar menerangkan, "Usamah pernah dilantik Rasulullah menjadi panglimaku. Usamah memenuhi hidupnya dengan berbuat kebaikan. Dia selalu membela yang benar." Usamah diingat sepanjang masa sebagai panglima muda. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Usamah ini, terutama adab Rasulullah terhadap anak kecil, yaitu Rasulullah tidak meragukan sedikit pun kemampuan anak kecil atau anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Beliau percaya bahwa setiap orang punya kemampuan masing-masing. Dengan memberikan kepercayaan kepada Usamah, Usamah tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita sebagai orang tua ataupun sebagai seorang yang lebih tua di rumah, hendaknya tidak meremehkan siapapun yang lebih kecil dari kita atau siapapun yang memiliki kemampuan di bawah kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.